أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا نبي ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله
به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا والديه وسخط الله في سخط والديه. Sadaqallahul azim. Puja dan syukur tiba Allah yang mulianya dan belin yang mulianya. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang masih memberikan kepada kita kehidupan untuk terus bertaubat dan memohon ampunan kepadanya. Allah yang selalu memberikan petunjuknya kepada kita semua, sehingga pada hari ini langkah kita diringankan oleh Allah untuk pergi rukuk dan sujud di hadapannya pada hari yang mulia ini. Salam dan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian, yang mana Rasulullah tidak pernah berhentinya untuk selalu mengingat dan tidak pernah berhenti sedetik pun dalam jiwanya rasa cinta kepada kita umatnya, kepada kita saudaranya yang hidup di akhir zaman, yang tidak pernah melihat wajahnya, yang tidak pernah hidup bersama dengannya, namun kita tetap beriman dan mengakui bahwa beliaulah Rasul kita, beliaulah utusan Allah di akhir zaman, dan beliaulah penutup daripada Rasul yang merupakan Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun tuan pemulia dan ulun tuan hormati, Ture ulun tuan Tengku Haji Umar Budiman yang di tengah-tengah gedanya Oban Bandung, gure-gure ulun tuan yang lain, urun si ulun tuan, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul khutbah gedanya oronyo yakni penyebab utama seorang pemuda dikenal oleh makhluk Allah di langit dan dicintai oleh mereka. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di negeri Yaman hiduplah sebuah keluarga yang sangat miskin. Seorang pemuda yang fakir, di tubuhnya ada penyakit supa. Dia memiliki seorang ibu yang sudah tua renta dan lumpuh. Dalam kehidupan sehari-harinya, pemuda itu hanya menggembala binatang-binatang ternak masyarakat di daerah dia tinggal. Dia mengasuh dan merawat ibunya dengan begitu baiknya, sampai-sampai dia yang hidup semasa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu sumpah dengan Rasulullah dikarenakan dia berbakti kepada ibu yang dalam keadaan sakit dan tua renta tersebut. Dan di dalam hidupnya dia tidak pernah mengecewakan permintaan daripada ibu yang dia sayangi.
Hingga pada suatu hari ibunya mengatakan kepadanya, "Wahai anakku, Uwais Al-Qarni, mungkin ibu tidak akan lama lagi hidup bersama. Tapi usahakanlah, wahai anakku, agar aku bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Lepaskanlah kerinduanku untuk melihat dan tawaf Ka'bah Baitullah. Aku memohon kepada Uwais Al-Qarni, karena dia tahu dia tidak punya kemampuan untuk memenuhi keinginan ibunya yang terakhir itu. Namun di dalam hatinya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tekadnya yang kuat agar Allah memberikan petunjuk kepadanya. Hingga pada suatu hari di dalam pikirannya Allah beri jalan keluar. Dia kumpulkan uang, dia beli seekor anak sapi. Dia buat kandangnya di atas bukit. Setiap hari, setiap pagi, dia naik turun bukit itu, menggendong anak sapi di atas pundaknya. Orang-orang kampung di sekitarnya menganggap dia telah gila. Dia telah menjadi pemuda yang gila. Namun dia tidak open terhadap penilaian masyarakat kepadanya. Terus dia lakukan. Karena yang dia pikirkan adalah negeri Yaman dengan negeri Madinah begitu jauh, dan dia tidak punya kendaraan untuk membawa orang tuanya. Maka dia teringat ketika dia kecil dulu, pundak ibunya menjadi kendaraan bagi dirinya. Haribaan ibunya menjadi kendaraan bagi dirinya kemanapun dia pergi. Kemanapun ibunya pergi, ibunya selalu membawa dia dengan pundaknya. Dia teringat. Setelah beberapa bulan lamanya, sekitar 8 bulan, lembu itu sudah besar. Waktu musim haji pun tiba. Dia jual lembu itu. Lalu dia pulang ke rumahnya. Dia gendong ibunya, dibawa ke tempat pemandian. Setelah ibunya dimandikan, dia masukkan ke dalam rumah. Dia pakaikan pakaian yang bagus. Dia pakaikan minyak wangi. Dia sisir rambut ibunya. Lalu ibunya bertanya, "Wahai anakku, kemana engkau hendak membawa ibu hari ini? Kamu pakaikan kepada ibu pakaian yang indah. Kamu pakaikan minyak wangi. Kamu sisir rambut ibu. Sementara hari-hari yang telah berlalu tidak engkau lakukan ini." Dia menjawab, "Ibu, hari ini kita akan melaksanakan ibadah haji. Ibu akan saya bawa ke Mekah. Ibu akan saya bawa ke Madinah untuk mengunjungi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Setelah apa yang dia ucapkan, ibunya mengatakan, "Dari mana uangnya? Kita tidak punya kendaraan. Tidak mampu kita berjalan ke sana. Bagaimana kamu membawa ibu?" Uwais Al-Qarni menjawab, "Ibu, dulu ketika kecil pundakmu menjadi kendaraan bagi diriku. Maka hari ini pundakku akan menjadi kendaraan bagimu untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Aku akan membawamu. Aku akan menggendongmu. Namun itu tidak seberapa dibandingkan pengorbananmu kepadaku, ibu. Tapi aku tidak ingin menjadi anak yang durhaka. Aku tidak ingin menjadi anak yang tidak tahu balas budi, balas kasih kepada dirimu, ibuku. Maka aku akan menggendongmu, membawamu ke negeri Mekah.
melaksanakan ibadah haji. Dia gendong ibunya, dia bawa sampai ke Mekah. Sampai di Mekah dia tawaf. Dia tawafkan ibunya, digendongnya ibunya untuk melakukan tawaf. Di dalam tawaf itu dia berdoa, Allahumma ufirli li ummi, ya Allah, ampunilah dosa ibuku, kasih sayangilah dia ya Allah, tempatkanlah dia di sisimu ya Allah. Ibunya mengatakan, wahai anakku, kenapa engkau berdoa untuk ibu? Kenapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri? Ibu, yang aku inginkan engkau dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu ibu. Bagiku cukup dengan ridhamu, Allah akan memasukkan aku ke dalam syurganya. Cukup ridhamu ibu. Aku tidak butuh lain di dalam hidup ini. Yang aku butuhkan hanya ridhamu. Rasulullah berjanji, ridallah fi ridha walidai, wa sukhtullah fi sukhti walidai. Ridha Allah ada ridha atas dirimu ibu. Ridha Allah ada atas ridha ayahku. Dan Allah murka kepadaku seandainya dirimu murka kepadaku ibu. Maka aku tidak butuh lain. Yang aku butuh hanya ridhamu. Dan dengan ridhamu lah Allah akan memasukkan aku dalam syurga. Akhirnya Allah menyembuhkan penyakit daripada Uwais Al-Qarni. Hanya tinggal sebesar uang logam 100 rupiah di telapak tangannya. Setelah itu dia lakukan. Ibunya telah dilaksanakan ibadah haji, dia kembali ke kampung halamannya. Tidak lama kemudian dia meminta izin kepada ibunya untuk mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya memberikan izin dan mengatakan kepada anaknya, cepatlah kembali, karena ibu sendiri, ibu sudah bertambah berat sakit. Cepatlah kembali anakku, pergilah. Dia pergi sampai ke rumah Rasulullah. Dia memberi salam di Madinah. Assalamualaikum. Di dalam rumah terdengar suara jawaban salam. Waalaikumsalam. Ternyata yang keluar adalah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, adakah Rasulullah? Aisyah mengatakan, Rasulullah belum kembali dari peperangannya. Kalaulah kamu berkenan, tunggulah beliau kembali. Tapi karena dia teringat kepada ibunya dalam keadaan sakit, dia tinggalkan. Dia tidak menunggu untuk berjumpa. Sampaikanlah salamku kepada Rasulullah. Aku harus segera kembali karena ibuku sendiri aku tinggalkan, dan dia sudah tua sekali dan dalam keadaan lumpuh dan sakit. Maka dia kembali. Ilikun nibaknya Rasulullah terus gowo dari peperangan. Gekem Rasulullah kekalan ada Aisyah. Nabi salam ke damang lam rumah. Gedung dan kepegah Pak Aisyah. Aisyah, na anak muda sidra bunuh ya sedat lu. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar melihat kepada Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Dan Rasulullah mengatakan, mengamanahkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Umar, Ali, seandainya nanti aku sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, carilah seorang pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni. Dia tinggal di negeri Yaman. Cari dia dan mohon kepadanya agar dia
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian berdua, agar dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian berdua. Cari dia. Carilah dia. Umar dan Sayyidina Ali heran. Di dalam hati mereka bertanya-tanya, siapa pemuda ini? Demikian istimewanya dia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pekerjaannya yang hebat? Sementara mereka berdua adalah sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ketika Rasulullah sudah kembali kepada Allah, dan Rasulullah pernah mengatakan, tanda dia Uwais Al-Qarni adalah ada bekas penyakit di telapak tangannya sebesar uang logam. Maka setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, kekhalifahan dipegang oleh Sayyidina Umar. Mereka mencari, setiap ada kafilah-kafilah yang datang ke negeri Madinah, mereka bertanya, adakah di kalangan kalian seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni? Mereka semua menjawab tidak ada. Namun 3 tahun kemudian ada satu rombongan kafilah dari Yaman singgah di negeri Madinah. Sayyidina Umar dan Ali pergi bertanya, Uwais Al-Qarni ada? Jawab mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwais Al-Qarni menjawab, Waalaikumsalam. Mereka bertanya, benarkah engkau bernama Uwais Al-Qarni? Iya, katanya. Umar berjabat tangan dan di balik tangannya dia lihat ada bekas penyakit sebesar uang logam di tangan pemuda itu. Benarlah dia adalah Uwais Al-Qarni. Lalu tolong doakan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong mohon ampun kepada kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Uwais menjawab, tidak layak kalian memohon aku mendoakan kalian. Kalian adalah sahabat Rasulullah. Kalian adalah sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bukan sahabatnya. Kalianlah yang berhak mendoakan aku. Namun jawab Umar, ya Uwais, semua ini kami mohon dan kami lakukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohonlah doa kepada kami. Mohonlah ampun untuk kami. Maka dia mengangkat tangannya, berdoa untuk Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, memohon ampunan untuk mereka. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mengaminkannya. Mereka lantas bertanya, engkau hidup di zaman Rasulullah, kenapa engkau tidak berjumpa dengan Rasulullah? Dia menjawab, saya sibuk merawat ibu saya yang sudah tua. Dan hari ini dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini saya punya kesempatan mengikuti kafilah-kafilah ke negeri Madinah ini untuk mencari sesuap nasi. Dan Anda mencari saya demikian lamanya, hari ini baru berjumpa. Karena dulu saya tidak bisa pergi kemana-mana. Saya merawat ibu saya. Namun hari ini dia adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah perjumpaan itu, setelah perdagangan, dia kembali ke kampung halamannya. Tidak lama kemudian dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal, Uwais Al-Qarni, tatkala jenazahnya ingin dimandikan,
Ternyata di tempat pemandian sudah banyak orang yang begitu gagah dan begitu gantengnya, dengan pakaian yang putih, wajah yang berseri, memperebutkan jenazahnya untuk dimandikan oleh mereka. Setelah jenazah Uwais Al-Qarni dimandikan, jenazah itu dibawa ke dalam untuk dikafankan. Di sana pun sudah menunggu orang-orang yang begitu indah, yang begitu ganteng, yang begitu gagah untuk mengkafankan tubuhnya. Ketika dibawa untuk disalatkan, ternyata di masjid sudah penuh. Beribu-ribu manusia sudah menunggu. Semua berpakaian putih, bersih, berseri-seri. Setelah selesai salat, jenazahnya dibawa ke tempat perkuburan. Kuburan pun sudah digali oleh orang yang tidak dikenal, dan diturunkan jenazahnya oleh mereka. Orang di dusun itu semua berbicara, siapa mereka? Kita tidak pernah melihat manusia sebersih itu dan sesuci itu. Mereka semua berebut-rebut untuk menyalatkan, memandikan, mengkuburkan, mengkafani jenazah Uwais Al-Qarni. Siapa mereka? Kata salah seorang di antara masyarakat, itu mungkin malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa istimewanya Uwais Al-Qarni? Kita tidak tahu pekerjaan apa yang dia lakukan. Umar dan Ali tiba. Umar mengatakan, pekerjaan yang dia lakukan di atas permukaan bumi ini sehingga mendapat kedudukan yang mulia, kalian tidak mengenalnya, tapi malaikat Allah di langit mengenal pemuda ini dan cinta mereka kepada pemuda ini. Sekian lama sudah mereka meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan untuk memandikan pemuda ini, untuk mengkafani pemuda ini, untuk mensalatinya dan menguburkannya. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami. Ibadah yang dia lakukan hanya satu. Dia rawat ibunya dengan baik. Tidak pernah dia sakiti ibunya. Dia jaga dengan baik. Itulah yang membuat dia mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urunusi ulun tuan-tuan Bandung, hendaknya cerita ini, sejarah ini menjadi ilmu pengetahuan bagi kita. Ingatlah, salat yang kita lakukan beribu-ribu rakaat, sedekah yang kita berikan berjuta-juta rupiah, ibadah haji yang kita lakukan setiap tahunnya, jika sekali saja kita menyakiti hati ibu kita dan kita tidak sempat meminta maaf kepadanya, maka surga bukan milik kita. Surga tidak akan pernah menjadi milik kita. Maka rawatlah dia, jagalah dia dengan baik. Utamakanlah kepentingannya di dalam hidup ini. Itanyo wate bunga hororaya kan ba urung syik di ledawo. Mawawai wo bak kepala dina. Mawawai wo bak bupati, bak wali kota. Bek iputan jabatan, mangai petinggi jabatan. Urung syik rumah mak dengan ayah gepreh kehadiran anak. Genak kalan wajah anak. Genak kalan jisawa le anak. Bengahnya support urah hana truk. Telpon hana sapu hana. Padahal kedudukan yang kita dapatkan pada waktu itu bukan karena kecerdasan kita, bukan karena ilmu pengetahuan kita, tapi karena doa mereka. Imam Syafi'i mengatakan, wahai manusia, kalian jangan bodoh. Ingatlah, sekali saja di dalam kehidupan mereka, ayah ibu mengadahkan tangannya kepada Allah sekali saja, tidak lebih. Kemudian mereka mati kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sekali tangan mereka terangkat itu,
derajat kalian dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah mereka saat kalian bahagia. Mereka tidak pernah meminta kepada kalian agar kalian bagikan kebahagiaan itu kepada mereka. Tapi saat kalian menderita dan dalam kesusahan, mereka datang dan meminta kesusahan dan penderitaan yang kita alami agar mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Itulah ibu kita, itulah ayah kita. Maka jagalah mereka, rawatlah mereka. Jika mereka sudah kembali kepada Allah, setiap selesai salat, berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana panjang, ikrek saja. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sudah cukup sebagai bakti kita. Memang lebih rezeki bila Allah dah bersedekah, tapi kan ini agaknya tawakaf kepada Allah. Berbuat baiklah kepada mereka. Inilah penyebab Uwais Al-Qarni dikenal oleh penduduk Allah di langit dan dicintai oleh mereka karena baktinya kepada ibunya yang luar biasa. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan menjadi pemicu dalam kehidupan kita untuk berbakti dengan sebaik-baiknya kepada ibu dan ayah kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mereka yang masih hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وانصرنا يا نصير فإنك خير الناصرين وافتح لنا يا فتاح فإنك خير الفاتحين وارحمنا يا رحمن فإنك خير الراحمين
واغفر لنا يا غفار فإنك خير الغافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.